Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Taurus dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan kalau tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa jadi bolak-balik bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu, seperti partner kerja, partner bisnis, atasan, situasi yang tengah dealing sama kamu, atau pasangan kamu. Bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini, ada The Magician, Page of Pentacles, Knight of Wands, Temperance, ada Seven of Pentacles, Five of Swords, The Heart of Hand, Wheels of Fortune, King of Pentacles, dan untuk di bottom of the deck kamu ada Three of Pentacles, Ace of Wands. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo. Ini adalah sosok yang sebenarnya dia baik, setia, karismatik, charming. Ya, dia memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, tapi agak-agak keras kepala. Dia bersekukuh banget dengan pemikiran, keyakinan atau kepercayaannya. Kalau kamu dealing dengan partner kerja, atau bisa jadi ini adalah pasangan kamu mengerjakan suatu project, dia udah ngerasa yakin dengan metode atau tekniknya, dia akan bertahan di situ. Bisa jadi ini bukan milik seseorang yang dealing sama kamu ya, melainkan milik kamu sendiri. Ada perbedaan vibrasi. Kemungkinan bakalan ada konflik antara kamu dengan energi yang saya sebutkan tadi. Saya juga ngerasa ada beberapa di antara kamu di lingkungan pekerjaan memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan orang-orang sekitar kamu. Seperti bisa jadi kamu satu-satunya sosok yang berasal dari kalangan status ekonomi yang jauh beda dengan yang lain. Kamu mungkin lebih kaya dibandingkan kebanyakan orang di sana, atau mungkin sebaliknya. Atau kamu mungkin satu-satunya yang etnis, suku, bangsa kamu itu berbeda dengan kebanyakan orang-orang lingkungan kamu. Mungkin ini yang membuat kamu ngerasa nggak matching, nggak cocok dengan kebanyakan dari mereka. Saya juga ngerasa ada semacam perbedaan pengetahuan, level pengetahuan, perspektif, ataupun pengalaman. Ini mempengaruhi kolaborasi kerjasama antara kamu dengan partner kerja kamu. Ada Page of Pentacles, di minggu ini bakalan ada tawaran, kesempatan, peluang bagi kamu untuk memperoleh pekerjaan, peluang bagi kamu untuk memasuki dunia pekerjaan ataupun dunia pendidikan, seperti ada training. Ada yang akan memperoleh more education, pendidikan yang tambah atau lebih, bisa jadi lewat seminar, meeting, ataupun sharing dengan orang-orang di sekitar kamu. Ada Temperance, King of Pentacles, Wheel of Fortune. Kemungkinan di minggu ini akan ada sesuatu yang berubah secara mendadak. Sesuatu yang mendadak ini bisa menguntungkan, bisa sebaliknya. Bisa sesuatu yang membuat kamu bahagia, atau bisa sebaliknya juga. Butuh ada keseimbangan, adjustment. Ketika kita berada di lingkungan yang mayoritas berbeda jauh dari kita, harus bisa menyesuaikan, ya kan? Kalau kita bertahan pada prinsip kita, justru ini akan mengisolasi atau membuat kita jadi tersingkir. Apa solusinya? Ya, pelajari sesuatu yang berbeda tadi. Sama halnya ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Ini kasusnya A misalnya, sudah pakai teknik A. Teknik A ini adalah teknik modern, nggak cocok. Cari teknik atau metode konvensional. Terkadang ya, metode atau teknik konvensional bisa bermanfaat untuk menyelesaikan suatu kasus. Nggak selalu harus dengan cara-cara modern. Tergantung sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Kalau kita bisa fleksibel, artinya kita open-minded. Bisa memakai berbagai macam teknik, mau yang modern, konvensional,
akan senantiasa bisa berkolaborasi dengan berbagai macam kondisi, situasi. Ini adalah sosok energi yang bakalan selalu bisa update, selalu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Ada Ten of Swords, Nine of Wands, the Moon, Ace of Wands, Six of Pentacles, the Strength, Five of Wands, Six of Cups, the Empress, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Pentacles dan juga the World. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin mengharapkan energi Virgo, Capricorn, Taurus, dan juga Scorpio, Cancer, Pisces memberikan kamu uluran bantuan, tetapi ada konflik batin, keraguan pada diri sendiri. Apa mungkin ya energi itu akan mau ngebantuin aku? Soalnya aku sekarang ini lagi dalam keadaan skakmat, lagi bingung. Aku nggak tahu harus gimana cara menyelesaikan masalahku. Banyak sekali tuntutan kebutuhan yang harus aku penuhi. Mulai dari cicilan kebutuhan anak-anak, biaya sekolah, semua harus dipenuhi. Dikatakan aku boros, kayaknya aku nggak boros-boros amat. Aku udah berusaha hemat, sehemat mungkin. Tapi yang namanya tetap pengeluaran ini selalu banyak. Artinya, kamu perlu menambah income kamu ya. Ada tuh TikTok yang pernah saya dengar ya. Ya, banyak sekali pengeluaran gitu ya kan. Ya, sebenarnya bukan pengeluarannya yang banyak, artinya income kamu yang harus lebih diperbanyak lagi. Gimana caranya? Lebih giat bekerja? Mungkin perlu bagi kamu mencari ide-ide kreatif. Ada inovasi kamu buat di bidang kamu sehingga ada perubahan income yang terjadi. Kamu mungkin seorang pebisnis atau kamu content creator. Sebelum-sebelumnya pendapatannya flat. Tiap bulan itu cuma 5 juta doang, sementara pengeluaran udah melebihi dari budget. Gunakan beberapa teknik membuat variasi atau inovasi di konten. Caraku di dalam mempromosikan barang-barang jualanku ini gak boleh secara konvensional aja, harus online juga ini kayaknya, aku harus live juga ini kayaknya gitu ya. Jadi gak salah mencoba berbagai macam cara ya. Dari situ kita akan tahu mana yang akan menguntungkan, mana yang enggak. Fokuslah terhadap apa yang kamu perlukan untuk membuat perubahan-perubahan perekonomian menjadi lebih baik. Bukan fokus terhadap sesuatu yang membuat kamu pusing, pening. Saya ngerasa kamu ini dalam keadaan pusing, pening, mikirin seseorang, atau bisa jadi karena faktor keuangan. Kalau kita fokus terhadap energi negatif, kapan kita akan move on? Kapan akan ada perubahan? Ketika ada kekilafan atau kesalahan di dalam memanage keuangan, sebelum-sebelumnya berjuanglah dari sekarang untuk memperbaikinya. Bukan hal yang mudah memang, pasti sakit ya. Bakalan ada benturan-benturan atau konflik dengan orang-orang sekitar. Tetapi hal ini hanya akan terjadi beberapa bulan. Setelahnya itu akan berubah, berjalan lebih mulus lagi. Kalau kamu tidak membuat perubahan dari sekarang, lantas kapan lagi? Untuk The Magician dan juga Ten of Swords, ada beberapa di antara kamu mungkin mengalami kerugian, kegagalan, ataupun kehilangan benda-benda berharga. Bisa jadi bukan benda berharga, tetapi orang yang kamu cintai. Dan ini menghambat rezeki. Kalau misalnya kita kehilangan seseorang kan, otomatis beberapa hari nggak kerja. Untuk hal-hal semacam itu ya, ini nggak bisa dihindarkan ya. Semesta itu akan selalu membayarkan apa yang udah hilang dari kamu. Ada The Magician di sini nih. Selama kamu tetap konsisten fokus pada rezeki, memperbaiki diri, mencari teknik metode bagaimana kamu mengelola uang dengan baik, mengelola usaha dan bisnis kamu yang lebih menguntungkan, maka semesta itu ada di sini. Hati yang gembira akan membawa rezeki yang banyak bagi kamu. Tapi kalau kamu fokus pada
sesuatu yang membuat kamu pusing, pening, pengen marah, emosian, ini justru akan menjauhkan kamu dari rezeki. Ya, ini berbanding terbalik ini, the magician dan juga the swords, ten of swords. Juga kalau kita fokus terhadap penderitaan, kekesalan, konflik, kecewa sama seseorang, energi semacam ini akan menutup kreativitas kita, nggak bisa berpikir dengan jernih. Tentunya akan kurang kreatif. Kalau kamu seorang content writer atau kamu content creator, pasti kamu akan buntu, merasa terhambat, ada konflik batin, ada sesuatu yang membuat kamu kayak nggak bisa nembus sampai gudang kreativitasnya itu. Karena apa? Ada konflik batin, pikir yang macam-macam, membuat kamu jadi emosian. Tetapi ketika suasana hati kamu baik, tenang, gembira, rezeki ini berdatangan nih. Kamu juga bakalan gampang menangani apapun. Kerjaan jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Oke, saya akan bukan spiritual guidance kamu untuk Taurus. Kalau marah-marah ataupun stres, gimana bisa konsentrasi kerja ya kan? Gak bisa konsentrasi. Sementara di sini saya ngelihat untuk Knight of Wands ya, kamu butuh fokus konsentrasi di bidang kamu supaya hasilnya bagus. You are enough just as you are. Healing happens in seasons. You are enough just as you are, and you are loved. If you don't have a model for love, imagine yourself as a child. Perhaps you have a favorite picture of yourself as an adorable 5-year-old. Look into your own sweet eyes and acknowledge just how special you are. That child inside still needs your tenderness, and so does the adult too. Please don't abandon yourself. Instead, tap into the ocean of love inside. Wow, gudangnya kreativitas itu ada di alam bawah sadar kita. Makanya kalau kita dealing sama anak kecil ya, kita ngelihat dunianya mereka itu penuh dengan warna-warni, sangat kreatif. Dibandingkan kita yang udah tua, kok rasanya monoton ya, kaku gitu. Kenapa? Karena kita udah terlalu banyak beban, banyak mikirin macam-macam ini itu gitu ya. Nah, sesekali nggak apa-apa kita bangkitkan lagi energi-energi childhood yang ada di dalam diri kita. Gimana cara yang membangkitkannya? Berbaur sama anak-anak kecil. Kalau guru-guru TK itu pasti bisa terasa energinya ya. Makanya kalau kita lihat guru-guru TK kok awet muda aja gitu ya. Karena tiap hari bawaannya girang, bermain bersama dengan anak-anak kecil. Nah, dalam hal ini kalau kamu ngerasa kurang kreatif di minggu ini ya, coba bangkitkan energi-energi childhood, energi anak-anak itu tuh. Ingat kembali masa kamu waktu kecil. Oke, yang kedua, healing happens in seasons. It can be rushed or forced to fit the schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Bullying ourselves block recognition. Also, sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient, dear one. You are healing. Iya, sabarlah untuk menuai hasil yang gemilang. Di dalam melatih skill talenta juga kita harus bersabar. Kamu mungkin sekarang sedang membangun karir kamu, tapi yang perlu kamu ketahui adalah tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Ada the Empress di sini, ada King of Pentacles. Saya ngerasa kamu paham betul mengenai cara kerja alam ya. Kamu paham betul bagaimana pohon apel bisa menghasilkan buah. Nggak mungkin apelnya langsung turun dari langit. Harus ditanam dulu pohonnya. Butuh beberapa bulan sampai tumbuh besar hingga berbuah. Ada prosesnya, nggak hanya ditanam aja, tapi juga harus diberikan perhatian, pupuk, airnya. Ya, kadang-kala nih kalau saya tanya para petani itu justru mau sambil ngobrol sama tanam-tanamannya. Dia afirmasikan tuh ya kata-kata yang bagus untuk tanamannya supaya tanamannya itu bertumbuh.
Tapi ketika kita menanam tanaman, kita terus menggerutu, marah-marah, berantem sama siapapun, sama pasangan terus berantem. Gimana tanamannya bisa berkembang, ya kan? Saya ngerasa ibarat rezeki kamu seperti itu di minggu ini. Tuh kalau bisa ya, konflik, pertengkaran dengan orang-orang di sekitar kamu perlu ini diatasi dengan hati yang sejuk. Kalaupun misalnya ada konflik dengan orang-orang sekitar kamu, handle lah itu dengan suasana hati yang sejuk. Jangan terlalu ditanggapin serius banget. Oke, yang ketiga, are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You are not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have an army of angels on speed dial. Communicate your needs and learn to receive tier 1. When we are open to the help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the signs. Once you ask for help, they'll start appearing. Apakah kamu Taurus adalah sosok yang sering memberikan bantuan sama orang-orang sekitar kamu dibandingkan kamu menerima uluran tangan? Kalau iya, ini adalah saatnya kamu mintalah pertolongan bantuan dari orang terdekat kamu. Ketika kamu ngerasa udah bener-bener sesak banget, ya mungkin ada konflik batin di antara kamu. Kalau aku minta bantuan, mungkin dia nggak akan mau bantuin aku lagi. Soalnya aku masih ada utang sama dia. Soalnya aku terus minta tolong sama dia. Mungkin kamu gak pernah ngebantuin dia, kamu yang terus dibantuin. Tapi kamu sering bantuin yang lain. Gak salah mencoba, ya kan? Spiritual guidance kamu berkata, once you ask for help, they'll start appearing. Ketika kamu meminta pertolongan, maka akan bermunculan ini jalannya. Mungkin bukan tepat dari orang yang kamu harapkan, tapi lewat orang lain. Kita nggak tahu. Make sure to look for the signs. Perhatikan pertanda-pertanda itu di minggu ini, Taurus. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.